wabarakatuh. Halo pemirsa Takalar TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Fani Faisal dalam Wirausaha. Nah, untuk pertama kalinya saya memimpin segmen hari ini di Wirausaha dan saya bersama Bapak Yus Rizal. Iya, Bu. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, usaha Bapak ini seperti apa, Pak? Kalau usaha saya itu di bidang handphone. Servis handphone, jadi Ya, servis jasa perbaikan. Servis, ya jasa perbaikan sama penjualan spare part. Spare part, onder deal Iya, handphone onder dealnya, seperti itu, Pak ya. khusus handphone. Nah, Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama menjalankan usaha ini? Kalau saya di Takalar hampir 6 tahun lebih. 6 tahun Iya. lebih. 6 tahun lebih berdomisili kembali ke Takalar. Oh, berarti sebelumnya di mana, Pak? Habis merantau. Habis merantau. Iya. Nah, merantau itu berarti ada usaha sebelum ini? Ada, Usaha apa, Pak, tetap sebelum? usaha servis handphone. Oh, tetap servis handphone. Masih usaha kayak gini. Oh, Bapak latar belakangnya memang SMK atau anak teknik atau seperti apa, Pak? Bukan, kami cuma SMA. Oh, SMA. Setelah SMA, setelah tamat langsung keluar merantau. Merantau. Nah, di situ dapat pengalaman. Nah, di pas keluar merantau cari pekerjaan masih bingung mau kerja apa. Kebetulan ada kenalan. Pas itu waktu ada kenalan, kita bicara apa, kasih solusi. Gimana kalau jual handphone? Jual handphone pertama itu. Jual handphone bekas. Jual handphone bekas yang pertama. Terus setelah jalani jual beli handphone sekitar berapa bulan kemudian timbul masalah yang tidak diinginkan. Masalah seperti apa itu, Pak? Semacam jual beli handphone itu kan biasa ada kendalanya, entah kita beli bagus, pas beberapa hari handphonenya tiba-tiba mati. Oh, itu karena HP bekas tadi? Gitu. Itu karena handphone bekas. Makanya dari awal itu belajar kita berusaha cari solusi untuk belajar perbaiki handphone. Oh, berarti dari awalnya menjual handphone, Jalin trouble-nya dapat di handphone yang rusak, ya, sering mati, bapaknya berpikir bagaimana nih cari solusinya. solusinya ya. Makanya kita cari solusi belajar servis handphone. Pada waktu itu kebetulan belajar sama kalau itu waktu Ijal Spy. Ijal Spy itu Ya, itu kalau untuk sekarang lagi besar-besarnya namanya Borneo Pleasure. Oh, itu tempatnya di mana, Pak? Kalau yang di Borneo sekarang ada di Boyolali. Oh, di Jawa. Berarti Bapak dulu hijrahnya ke... Bukan, yang punya Borneo itu orang Kendari. Oh, orang Kendari. Pendirinya Borneo orang Kendari. Nah, dari situ kita mulai belajar sampai berapa tahun kita balik lagi ke kota lain, hijrah lagi ke kota lain. Setelah hijrah terus muncul di Makassar pelatihan. Pelatihan dengan trainer terbaik di Indonesia. Trainer ya di dunia servis memang kualitasnya yang terbaik lah. Kalau menurut pribadi tuh kita ya jadi selanjutnya itu kita sudah belajar tuh, kita sudah ada modal, ada bakat, nah kita hijrah lagi ke kota lain. Jadi tempatnya saya merantau itu ada 3. Di mana dulu pertama? Kendari, baru? Manado. Ke Manado. Parepare. Baru ke Parepare. Iya. Baru kembali Surabaya. Oh, ke Surabaya, baru kembali ke Takalar. Nah, kenapa mengambil keputusan kembali ke Takalar? Kembali ke Takalar itu faktor keluarga. Faktor keluarga. Nah, karena saya pikir berapa tahun saya di luar, ada puluhan tahun masih belum meningkat. Mungkin gara-gara royal atau gimana, kan kalau uang servis kan banyak gitu. Iya. Kalau pendapatan servis pun itu alhamdulillah lumayan bisa lah. Bisa. Nah, bisa lah. Nah, ini kan Bapak sudah berpindah-pindah tempat lah. Ini tempat keberapanya Bapak sekarang ini?
tempatku sekarang selama kerja sama orang ini keempat. Tapi ini sudah usahanya Ini sendiri. sudah, ya, alhamdulillah hasilnya ini bisa di Takalar. Sudah milik pribadi. Sudah milik pribadi. Nah, kalau boleh tahu Pak, omsetnya per bulan? Kalau omset di sini per bulan di Takalar itu bersih atau kotor? Ya, yang bersihnya. Yang bersihnya itu kita dapat sampai 20, 30 juta. Lumayan Pak dia Iya. pendapatannya. Ilmunya mahal. Oh iya, nah kan di Takalar ini Pak banyak tempat servis handphone. Iya. Nah kan di Takalar ini sudah banyak tempat servis handphone. Apa yang membedakan tempat servis handphonenya Bapak sama tempat servis handphone yang lain? Kalau perbedaannya itu dari kualitas yang punya toko. Kualitas yang punya Iya. toko. Kalau yang punya toko punya niat bagus, punya standar sesuai SOP servis, nah, itu yang jadi bahan pembeda pertama. Pertama pemilik tokonya, kedua skillnya yang punya toko, kedua bagaimana caranya kita kasih kepercayaan kepada user dengan ada garansi lah minimal 1 bulan 2 bulan sesuai kerusakan yang sama. Nah kalau tadi kan sebelum kita syuting ini sudah bincang-bincang, Iya. Bapak ini kan sudah punya sertifikat kompeten Pak Ada. ya. Itu juga yang menjadi salah satu nilai Iya, nilai pembeda dari tempat servis handphone lainnya yang ada di Takalar ini. Iya. Sudah berapa kali Pak ikut pelatihan seperti itu? Kalau kita ikut pelatihan sudah 3 kali. Sudah 3 kali dengan tempat-tempat yang berbeda. Tempat berbeda, Tempat yang berbeda. guru berbeda, Mm-mm. masing-masing punya skill tersendiri. Kita belajar pertama itu 2016 Android. Mm-mm. Kita belajar ke Umbri Corvinus, Tori, gurunya Tori. Kita belajar itu dari dasar lagi tren-trennya Android, Ya, lagi ya. tren-trennya. Berarti setelah BlackBerry Pak ini dia. Lagi tren-trennya, mengapa kita beda daripada toko lain? Mm-mm. Pertama kita memang fokus untuk belajar. Iya, Pertama kita harus jadi teknisi, harus betul-betul ahli. iya. Jadi kalau kalau kita servis baru kita tidak ahli, trouble-nya pada diri sendiri pasti tutup toko. Betul. Makanya betul, sebelum betul. saya buka toko ke Takalar, saya betul-betul kasih matang ilmunya. Iya, Sambil digali-gali di tempat sendiri, tempat kita sendiri. kembangkan semua skillnya gitu. Dan kedua yang mungkin bagi pribadi yang kasih beda sama toko lain, alat-alat servisnya. Tempat servisnya lebih premium atau seperti apa ini Lebih Pak? premium. Lebih premium. Lebih premium lah. Berarti kalau di kalangan kalau di daerah Takalar sendiri mungkin Iya. kalau sudah capek cari tempat lain, Iya. ujung-ujungnya ke sini. Tadi seperti itu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu pemirsa Takalar TV Pak, bagaimana caranya membuka usaha secara fokus dan tetap supaya lebih matang ini perencanaannya Pak. Kalau saran untuk orang yang baru mau berwirausaha untuk pribadi sendiri, pertama untuk melakukan suatu usaha semisal di bidang servis, Iya. memang dibutuhkan keahlian khusus. Memang betul-betul harus kita dalami sebagaimanapun sulitnya, namanya teknisi harus betul-betul paham. Karena suatu saat, kenapa harus paham? Karena buka toko itu bukan istilah buka 1 bulan tutup tahun depan. Betul. Kita mau buka toko untuk selama-lamanya lah, untuk gimana itu? Maksudnya Bapak mungkin ini harus mempunyai tekad dan tujuan betul. Seperti itu Pak ya. Harus betul-betul Harus fokus. mempunyai fokus utama. Jadi harus dulu pertama mungkin meniatkan tekad bahwa niatnya saya punya niat Pak, karena Niat paling utama. Iya, biasanya kan mungkin orang punya cita-cita, punya toko yang besar tapi Iya. niatnya mungkin masih kurang Pak. Itu Niat betul. yang utama, kedua harus betul-betul berjuang. Iya, berjuang. Karena capai hasil itu susah. Dan harus juga dipikir bahwa tidak mudah ini Betul. Pak ya. Harus Semua yang kita lakukan ini tidak mudah, harus dari Iya. nol. harus dari nol dan
setiap pekerjaan pasti mempunyai resikonya betul. masing-masing. Ada istilahnya kalau tiap pekerja itu masa-masa jenuh. Wih, karena mungkin aktivitas yang seperti itu terus Pak Edi. Jadi betul-betul harus kuat mental fisik dan niat lah. Apalagi kalau pengusaha, dia yang mengatur jadwal pekerjaannya sendiri. Bukan kita yang diatur sama pekerjaan. Iya betul. Nah tapi itu juga enaknya menjadi pengusaha teman-teman, karena kita yang tentukan hari kerja, hari libur. Ya betul. Iya ya. Jadi pendapatan itu juga ya tergantung kita Pak Edi. Nah Bapak ini cara pemasarannya pakai lewat sosial media atau seperti apa Pak? Ya kalau kita di Takalar untuk sekarang ini kita pakai sosial media. Sosial media berarti punya Facebook, Instagram atau seperti apa Pak? Punya semua. Kita semua promosikan itu jualan lewat Facebook. Entahkah di jalan kasih brosur, entahkah ketemu teman, entahkah dari mulut ke mulut. Nah kalau belum tahu nih Pak, nama Facebook atau Instagramnya namanya apa? Kalau nama Facebook saya Yusri Salius. Yusri Salius. Yusri Salius. Kalau nama IG saya Yusulan 86. Tapi untuk khusus IG tokonya Bapak enggak ada? Atau cuma itu? Belum punya. Berarti langsung di Instagram pribadinya ya. Nah, kalau mau juga datang ke tokonya Bapak ini langsung ke Ayla Smartphone. Di Ayla Smartphone samping Bank Mandiri. Mandiri. Di samping Bank Mandiri. Nah, Takalar. Kalau kita berbicara tentang pengusaha Pak ya, pasang surutnya. Iya, kan pasti ada pasang surutnya ini Pak. Kalau dapat yang masa-masa jenuhnya itu seperti apa Pak caranya menangani? Kalau masa jenuhnya itu kalau bagi saya pribadi pas di awal-awal. Pas di awal-awal awal merintisnya susah karena tekadnya sudah bulat, tekadnya sudah keras, jadi pasti risiko sudah kita paham. Iya. Yang berat itu awalnya pasang surutnya itu pertama ada di bagaimana caranya kita bisa yakinkan orang Takalar untuk servis handphonenya biaya mahal. Sebenarnya kan servis handphone di Takalar itu kita masih takut kasih harga tinggi, harga 500, 1 juta, 1 juta kata. Sebenarnya itu problemnya yang paling utama. Iya. Pertama kita masih khawatir apakah mau tidak orang Takalar servis handphone, perbaikan handphone dengan biaya tinggi. Iya. Sementara harga handphone biasa tidak sebanding. Iya. Tapi partnya tetap mahal. Iya, betul Pak. Dan kedua, masa-masa solidnya itu waktu lagi diserbu sama toko-toko lain. Maksudnya dikasih tekanan sama toko-toko lain. Entahkah dengan istilah, kenapa barangmu murah, kenapa servisnya murah, kenapa pasang begitu murah. Punya tekanan-tekanan seperti itu punya. Pak Di. Padahal ini sama-sama cari nafkah, Pak Di. Punya. Keras tekanannya itu. Belum lagi di sosmed kita di tag ini yang jual murah. Ada yang seperti itu Pak. Ada. Makanya padahal niatnya kita untuk kasih dengan orang Takalar lah servisnya. Mereka kan masih bertahan di harga tinggi, sementara kalau untuk pribadi, kalau untuk Takalar, kita yang sudah belajar, kita sudah paham makanya kita kasih keringanan sama yang user yang mau servis di Takalar. Seperti itu. Banyak tekanannya, belum lagi dari mana kalau ketemu di jalan sama servisnya bagaimana, itu dulu. Sekarang ya sudah dewasa semua, mereka mungkin semua sudah paham bagaimana merintis, bagaimana bisa kalau untuk pribadi kayak begini kayak bisa seperti ini. Mungkin kalau mereka sudah jalan pasti dia paham. Ya, betul. Kita jadi pembeda di Takalar itu pertama kerjanya langsung dikerja sendiri di toko. Nggak dikirim handphonenya, pokoknya ada kerusakan langsung tunggu orangnya, langsung kita selesaikan. Nah Pak, kalau jumlah pelanggan per hari yang Bapak dapat? Per hari kalau khusus di sini, ini kan tempat baru sekitar hampir setahun. Di sini perharinya alhamdulillah lumayan banyak lah, karena kita sekarang sediakan partnya, entah mau tukang servis, entah
yang mau belanja sendiri, Iya. kita yang mau pasang sendiri, itu alat-alatnya kita sudah sediakan semua. Oh, nah untuk pegawai sendiri, Bapak masih kerja atau punya pegawai sendiri? Seperti apa ini, Pak? Oh, kita punya pegawai sendiri. Oh, punya pegawai sendiri. Berapa pegawainya, Bapak? Kalau pegawai itu sementara ada 3. Oh, 3. 3. Itu masuk terus setiap hari? Iya, masuk terus setiap hari. Nah, kalau tempat servisnya Bapak ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kita di sini, di toko baru ini buka jam 8 pagi, tutup jam 6. Tutup jam 6 sore. Jam 6 sore. Nah, tips dan triknya nih Pak, supaya bisa fokus sama usaha. Kalau triknya satu, pertama harus yakin. Kedua harus skillmu betul-betul harus matang. Kalau masalah yang lain-lainnya di luar itu nanti lah pas waktu usahanya. Yakinlah sama Tuhan Allah toh. Ya karena rezeki itu tidak kemana tidak selama bisa tertukar. betul, selama kita masih mau mencari, walaupun banyak tempat servis handphone, pasti betul. rezekinya orang beda. Jadi juga rezekinya tidak bisa tertukar. sama juga di toko-toko yang lainnya, walaupun banyak Alfa saja atau Indomaret banyak di Takalar, tapi kan rezekinya tidak bakalan kemana, Pak. Dan satu lagi untuk insya Allah kedepannya ini di Takalar kita bakalan sediakan semua partnya. Kita mau nanti ini di Takalar kayak contoh bintang lah. Jadi semua orang nggak perlu lah ke Makassar. Insya Allah harga dijamin bersaing. Insya Allah lebih murah. Supaya juga ini perputaran uang di Takalar ini, jangan cuma cari uang di Takalar, Betul. tapi buang-buang uangnya di Makassar. Nah, Pak, terakhir pengharapannya Bapak untuk tokonya lebih ke depannya seperti apa? Kalau harapanku pribadi sama keluarga, tetap toko ini mau dikasih tingkatkan tokonya. Iya. Pertama kualitasnya harus ditingkatkan, Harus ditingkatkan pertama. Pegawai-pegawai juga harus tetap fokus, Iya, harus tetap pesimis, fokus. jujur. Iya. Ketiga, insya Allah kita sediakanlah yang terbaik. Iya, betul. Kalau masalah servis, insya Allah fokuskan yang terbaik lah. Harus memberikan terbaik bagi customer, Pak. Betul, ya. iya. Nah, itulah tadi perbincangan saya bersama Bapak Yusrizal. Nah, tadi juga Bapak Yusrizal ini sudah memberikan kita tips dan trik bagaimana supaya kita fokus dalam merintis usaha. Yang pertama itu adalah tekad. Nah, kita juga harus percaya diri ketika kita membangun sebuah usaha ini. Memang semuanya tidak pernah mulus, Pak, ya. Pasti ada naik turunnya, tetapi kalau kita terus berusaha pasti semua ada jalannya. Ya, itulah perbincangan saya bersama Bapak Yusrizal. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Fani Faisal bersama Bapak Yusrizal mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajina Takalar.